Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang senantiasa setia memberkati dan menolong kita. Hingga saat ini kita boleh merasakan berkat karunia daripada Tuhan. Kita boleh diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan. Kita boleh diberikan Tuhan berkat yang melimpah untuk kita nikmati dengan ucapan syukur. Sekalipun kadangkala kita harus mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, seperti sekarang ini kami sendiri sedang ada di Nunukan untuk menunggu orang tua kami yang saat ini dirawat di ICU. Tapi kami percaya bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang buruk kepada kami. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan semata-mata untuk mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Hari ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 21. Kejadian pasal 21 ayat 17 sampai dengan yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kejadian 21 ayat 17 sampai dengan yang ke-21. Firman Tuhan. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, ia melihat sebuah sumur, ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Lalu Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat penggalan kisah ini, perikop atau judul perikop pada kisah ini yaitu Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kalau kita memperhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat-ayat sebelumnya, ketika dalam ayat 14 Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar, ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Perhatikan, dia mengembara di padang gurun Berseba. Cukup lama berarti dia pergi. Sehingga dalam ayat 15, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Sehingga dalam ayat yang ke-16, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Ya, kalau kita melihat sepemanah jauhnya mungkin bisa 25, mungkin bisa 30 meter jauhnya atau jarak antara Hagar dan Ismail. Kalau kita memperhatikan selanjutnya sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring." Jadi apa yang kita baca di dalam ayat yang ke-17 sampai 21, perjumpaan Hagar dengan malaikat Tuhan bukan karena doa Hagar, tetapi di dalam ayat yang 17 tadi itu karena Tuhan mendengar suara anak itu, suara Ismail. Ketika Ismail kehausan dan telah habis air di dalam kirbat, Hagar membuang Ismail di semak-semak. Kemudian Hagar pergi menjauh daripada Ismail karena dia tidak tega melihat anaknya sedang menderita atau sedang sekarat karena kehausan. Ketika Hagar jauh daripada anaknya, dia menangis dengan suara nyaring. Apa yang dia nyaringkan dengan suaranya itu? Dia tidak memohon kepada Tuhan. Padahal dia sudah cukup lama tinggal bersama Abraham. Sekalipun Hagar adalah orang Mesir yang tidak mengenal Tuhan, harusnya Hagar boleh belajar daripada Abraham. Apalagi dia salah satu atau pernah menjadi istri daripada Abraham. Karena di dalam pasal yang ke-16, Sarah memberikan Hagar kepada Abraham sebagai istri Abraham.
Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Hagar tidak berdoa seperti Abraham berdoa, tetapi kemudian dia hanya berseru dengan suara nyaring. Tidak tahan aku melihat anak ini mati. Itu adalah hal yang umum terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tatkala kita menghadapi persoalan atau mungkin kita melihat orang yang kita kasihi, yang kita sayangi sedang menderita, kita menjadi tidak tahan. Kita tidak tega melihat penderitaan yang dihadapi oleh saudara kita, oleh orang tua kita, oleh siapapun yang kita kasih, suami kita atau istri kita. Sehingga rasa tidak tahan tadi secara manusia kadang-kala membuat kita pengen tidak melihat, menjauh, kemudian berseru-seru. Ini adalah cara yang umum terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi cara ini sebenarnya tidak benar-benar berkenan kepada Allah. Karena toh kenyataannya, sekalipun kemudian Hagar mengalami suatu pengalaman ilahi bertemu dengan malaikat, tetapi dalam ayat yang ke-17, sama sekali kehadiran malaikat atau kehadiran Malkut Yahweh atau kehadiran Tuhan sama sekali tidak karena Hagar, tetapi jelas karena Tuhan Allah mendengar suara daripada anak itu. Ayat 17, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Ingat, Tuhan tidak akan pernah mendengar keluhan-keluhan saudara. Tidak akan pernah mendengar keluhan-keluhan saudara, tangisan-tangisan saudara yang saudara lakukan di luar iman kepada Tuhan. Tidak akan pernah mendengar. Tetapi orang yang memiliki iman kepada Tuhan, doa kita, seruan kita pasti didengar Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang pengalaman ilahi Hagar yang ironis. Kenapa saya katakan ironis? Ya, karena apa yang dialami oleh Hagar, pengalaman ilahi yang dialami oleh Hagar, yang seharusnya mampu membukakan mata rohani Hagar untuk melihat hal-hal yang bersifat ilahi, sehingga berdampak kepada pertumbuhan iman dalam dirinya. Namun fakta yang kita lihat, ternyata pengalaman ilahi yang seharusnya membawa Hagar kepada pertumbuhan iman yang berujung kepada keselamatan ilahi, hanya membawa Hagar berhenti untuk hanya sekadar memenuhi kebutuhan keselamatan jasmani. Hal ini juga bisa berdampak kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sudah dilahirkan Kristen, atau mungkin kita menjadi petobat-petobat baru yang dulunya tidak Kristen. Kemudian kita memiliki pengalaman ilahi berjumpa dengan Yesus, memiliki pengalaman ilahi di mana Tuhan memulihkan kita, memberkati kita, tetapi tidak membawa kita kepada sebuah iman yang menyelamatkan. Sehingga kekristenan kita hanya bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan keselamatan jasmani kita. Mengukur semuanya hanya karena berkat-berkat materi, berkat-berkat jasmani. Bapak Ibu Saudara, yang tertulis dalam Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 tentang Abraham mengusir Hagar dan Ismail memberikan fakta kebenaran tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi saat itu. Yang pertama, bahwa Abraham tidak pernah mempersembahkan Ismail seperti yang diceritakan oleh penganut kepercayaan lain, ya. Karena kenapa? Karena dari ayat yang sudah kita baca tadi itu dalam ayat 20 sampai 21, jauh sebelum Abraham mempersembahkan Ishak, Hagar dan Ismail telah tinggal terlebih dahulu di padang gurun Paran,
karena diusir oleh Abraham atas permintaan Sarah. Di sini kita melihat tentang kebenaran yang sedang terjadi saat itu. Ya. Sehingga tidak tahu cerita dari mana kalau kemudian Abraham membawa Ismail untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini fakta yang pertama. Kemudian fakta yang kedua, Allah kali pertama menampakkan diri kepada Hagar, orang Mesir. Ya, dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 diberitahukan bahwa Hagar adalah orang Mesir. Ya. Yang kemudian kita di sini melihat bersama-sama yang notabene orang Mesir itu adalah bukan bangsa pilihan Allah. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau kadangkala Tuhan bisa menampakkan diri atau Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada orang yang bukan Kristen mungkin. Bisa saja itu terjadi. Karena hal itu pernah terjadi kepada Hagar. Kemudian yang ketiga, Allah melihat keluhan Hagar dan bukan mendengar doa Hagar. Sehingga di sini kalau dalam ayat yang ke-16 tadi sudah sempat kita singgung, ya, Allah berjumpa dengan Hagar bukan karena iman dan doa Hagar, tetapi karena Allah mendengar suara anak itu, yaitu adalah Ismail. Jadi perjumpaan ilahi Hagar itu karena ada seruan daripada Ismail. Yang mungkin Ismail telah mengenal Allah, yaitu Allahnya Abraham. Dia telah belajar tentang Allahnya Abraham. Ya, selanjutnya yang keempat, Allah mendengar suara anak itu, ya, yaitu Ismail, dan berkenan berjumpa dengan Hagar untuk menolong Ismail. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan bisa berjumpa dengan orang atau Tuhan bisa menggunakan orang yang dalam tanda kutip bukan seiman dengan kita atau dia tidak memiliki iman Kristen. Untuk apa? Untuk membawa kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, itu sebagai sebuah jalan untuk menyelamatkan kita, untuk menggenapi setiap rencana Tuhan. Nah, dalam kasusnya Hagar dan Ismail, kita tidak tahu persis, ya, apakah Ismail kemudian menjadi orang yang percaya kepada Yahweh, kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham. Tapi ketika Tuhan berjanji akan menjadikan Ismail sebagai bangsa yang besar, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan ingin bertanggung jawab dalam setiap firman-Nya. Tuhan bisa menggunakan banyak hal untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Untuk Ismail Tuhan menggenapi janjinya. Terlebih juga untuk saudara dan saya. Ketika saudara dan saya menjadi orang yang beriman, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak sekali perkara-perkara yang besar untuk menolong saudara dan saya, untuk menggenapi setiap janji-janji firman-Nya. Ya. Yang kelima, Allah memberikan janjinya kepada Ismail sebagai anak Abraham dari budaknya Hagar untuk memberkatinya menjadi bangsa yang besar. Ini fakta yang perlu untuk bersama-sama kita pahami. Sehingga saat ini kalau kita melihat bahwa keturunan Ismail, ya, sampai detik ini menjadi bangsa yang cukup besar, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, yang kadangkala kita gambarkan mereka sebagai kelompok-kelompok yang hampir memiliki kesamaan-kesamaan ajaran dengan kita. Ya, di dalam hal ini itu merupakan sebuah janji Tuhan. Dan kita tidak boleh berkata kemudian Tuhan lalukan ini daripadaku. Tidak bisa. Karena itu doa-doa kita, permintaan kita, permohonan kita kepada Tuhan harus dengan hikmat Allah. Karena segala sesuatu itu diizinkan Tuhan untuk bersama-sama. Supaya kita semua sebagai orang-orang beriman memiliki sebuah keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Tanpa harus kita meminta kepada Tuhan untuk melalukan setiap masalah, untuk melalukan setiap persoalan.
Tetapi kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan, kekuatan untuk berdampingan dengan masalah, untuk bahkan bisa menyelesaikan setiap masalah dan persoalan kita. Dan yang keenam, faktanya adalah Allah membuka mata Hagar dan menolongnya serta anaknya Ismail. Dan Allah menyertai Ismail dalam ayat 19 sampai 20. Kalau kita bisa perhatikan ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, penyertaan Allah itu sempurna adanya. Dan janji Tuhan itu tidak akan pernah Tuhan ingkari. Sekalipun kemudian mungkin orang yang telah menerima janji Allah itu kemudian berbuat ingkar kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu bagaimana dia harus melakukan atau melaksanakan atau menggenapi janji-janjinya. Tapi Tuhan juga sangat tahu bagaimana kemudian dia harus menyatakan keadilannya. Keadilan kepada orang-orang yang mungkin berbuat ingkar kepada Tuhan. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, pengalaman ilahi yang tidak membawa pertumbuhan iman pada keselamatan rohani adalah pengalaman ilahi yang ironis. Oleh karena itu, jangan sampai kita sebagai orang Kristen memiliki pengalaman ilahi yang ironis, di mana pengalaman ilahi kita tidak membawa kita kepada pertumbuhan iman yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita kemudian belajar tidak memiliki pengalaman ilahi yang ironis sebagai seorang Kristen? Dari pengalaman yang dialami oleh Hagar, kita setidaknya akan melihat dua hal. Supaya kita dijauhkan daripada Tuhan, menjadi orang Kristen yang agamawi. Atau mungkin kita menjadi orang Kristen yang memiliki pengalaman-pengalaman rohani. Memiliki pengalaman-pengalaman ilahi. Memiliki perjumpaan-perjumpaan pribadi. Mendengar suara-suara Tuhan. Yang kemudian membawa setiap pengalaman ilahi tadi kepada pertumbuhan rohani kita dan tidak kepada kematian rohani kita. Ada dua hal bagaimana kita bisa belajar memiliki pengalaman ilahi supaya kita tidak memiliki pengalaman ilahi yang ironis sebagai seorang Kristen. Yang pertama, saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang tidak mendasarkan segala sesuatunya kepada hal-hal yang alamiah. Atau dengan kata lain, jangan menjadi Kristen hanya karena faktor alamiah. Sekali lagi, jangan menjadi Kristen hanya karena faktor alamiah. Dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 3, Hagar menjadi istri Abraham sebagai bapak orang yang beriman. Ternyata tidak secara otomatis menjadikan Hagar sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Karena kenapa? Dalam Kejadian pasal 16 ayat yang keempat, setelah Hagar memiliki anak yaitu Ismail, Hagar memandang rendah Sarah. Orang ini melupakan statusnya, melupakan dirinya, sehingga kemudian dia bersikap tidak baik. Kata memandang rendah itu memberikan sebuah penghinaan kepada majikannya sendiri yaitu Sarah. Jadi ternyata kerohanian orang yang dekat dengan kita tidak secara otomatis menular kepada kita. Jadi kalau hidup kita sebagai orang Kristen masih seperti Sarah yang masih seperti Hagar yang suka memandang rendah orang lain, memandang rendah sesama kita, waspadalah. Supaya kita jangan sampai menjadi orang Kristen tanpa pertobatan. Saudara dan saya harus bertobat karena kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita berupa berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani itu harus membawa pertumbuhan iman kita sehingga ada buah-buah roh yang tertampil dalam diri kita. Hal ini juga memberikan suatu pelajaran bahwa orang tua kita yang rohani, istri kita yang rohani, suami kita yang rohani, saudara kita yang rohani, tidak lantas kemudian menjadikan kita menjadi orang yang rohani.
Sehingga dari sini kita harus belajar untuk memohon kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh secara pribadi di dalam hal kerohanian kita kepada Allah. Jangan sekali-kali menjadi orang Kristen hanya karena faktor alamiah. Karena orang tuaku Kristen, maka aku Kristen. Orang tuaku pendeta, maka aku jadi pendeta. Aku melayani Tuhan. Jangan sampai hanya sekadar alamiah, faktor-faktor alamiah. Tetapi hiduplah sebagai orang Kristen yang rohania, yang benar-benar memahami akan asal-usul kita, sehingga ada pertobatan dalam diri kita kepada Tuhan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, bagaimana kita belajar tidak memiliki pengalaman ilahi yang ironis sebagai seorang Kristen. Yang pertama, jangan menjadi Kristen hanya karena faktor alamiah. Yang kedua yaitu jangan menjadi Kristen dengan tujuan jasmania. Kalau tadi alasan atau faktor-faktor yang mendasari kita, sekarang berbicara tentang tujuan, tentang suatu hal hari depan kita. Ya. Kalau kita memperhatikan pengalaman daripada Hagar, ketika dia kemudian diberikan anugerah oleh Tuhan memiliki anak, dia melupakan statusnya sebagai seorang budak, sehingga dia bersikap tidak sopan kepada Sarah majikannya. Itu hal yang pertama. Kemudian Hagar setelah dia diusir oleh Abraham atas permintaan Sarah, Hagar juga melupakan statusnya sebagai istri daripada Abraham. Sehingga ketika dia pergi, hidupnya penuh dengan keluh kesah. Sehingga dari sini, orang Kristen yang memiliki tujuan jasmania itu akan memiliki kecenderungan melupakan statusnya. Status apa yang kita miliki? Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara memiliki status sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara adalah anak Allah, maka saudara dan saya adalah ahli warisnya Allah. Kalau saudara adalah ahli warisnya Allah, tidak pantas dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita berkeluh kesah. Tapi nyatakanlah keluh kesah kita ini di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Berbeda dengan orang berkeluh kesah. Ketika kita berbicara tentang keluh kesah yang dinyatakan dalam doa dan permohonan, ada suatu tindakan iman dari diri kita. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Karena kita mempercayai Tuhan. Jadi keluh kesahnya yang keluar tidak lagi keluh kesah berupa umpatan-umpatan. Keluhan-keluhan, meratapi nasib, tidak. Tetapi bicara tentang pemuliaan bagi Tuhan. Karena persoalan-persoalan yang aku hadapi adalah persoalan-persoalan yang biasa. Karena aku percaya kepada Allah yang hidup. Kita semakin banyak berserah kepada Tuhan. Kalau kita melupakan status kita, kita sering hidup sebagai orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Selanjutnya, mengukur keberadaan Tuhan hanya dengan berkat-berkat jasmani. Jadi kalau dia sudah terbuang jauh seperti Hagar, terusir, dia ngukurnya, waduh aku sudah gak memiliki apa-apa. Saat itu Hagar sederhana. Ini airku di dalam kirbat ini habis. Dia tidak berusaha mencari. Sampai kemudian Tuhan membukakan mata Hagar dalam ayat yang ke-19. Sampai dia kemudian melihat di situ sebuah sumur. Kenapa dia tidak melihat sumur? Karena persoalan permasalahan yang dihadapi tadi itu. Dia mengukur berkat Tuhan hanya sebatas materi. Kadang-kala kita sebagai orang Kristen juga demikian. Ketika persoalan datang, permasalahan datang, kadang-kala kita tidak bisa melihat jalan keluar. Karena kenapa? Tujuan kita salah. Kita menjadi Kristen tujuannya jasmani. Ketika yang jasmani tadi itu mungkin sedang tertutup, kita pun tidak bisa melihat Tuhan. Itu yang harus kita waspadai. Seperti Hagar, dia tidak bisa melihat apa sebenarnya jalan keluar yang ada di sekelilingku. Tapi dia cuma bisa menangis. Dia cuma bisa berseru-seru kepada dirinya sendiri, meratapi nasibnya sendiri.
Karena kenapa? Dia mengukur keberadaan Tuhan. Hanya apa yang dia bisa nikmati secara jasmani. Sekali lagi, jangan mengukur. Ya, jangan sekali-kali mengukur keberadaan Tuhan hanya berkat-berkat jasmani. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat materi yang cukup. Jangan. Kemudian, apa yang terjadi di situ? Ketika kita menjadi Kristen dengan tujuan jasmani, kita akan menutup mata akan hal-hal yang rohani. Karena tujuan kita jasmani, sehingga orientasi kita ya jasmani terus. Tidak sedikit orang Kristen yang kemudian senang hanya mendengar khotbah-khotbah yang berbicara tentang berkat, dan berkat. Boleh nggak? Boleh. Boleh sekali kita berbicara berkat dan mendengarkan janji-janji Tuhan tentang berkat. Tetapi harus berimbang juga. Bagaimana kita harus pikul salib sebagai orang Kristen. Kita harus menderita sebagai Kristen. Sehingga kita memiliki orientasi yang benar. Jangan sampai menjadi orang Kristen hanya sekadar untuk mencari kekayaan semata. Karena Tuhan menyuruh kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekaliannya itu cuma bonus. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Orientasi kita bukan apa dan kepada apa yang tampak. Tetapi kita harus berorientasi kepada yang kekal. Bukan kepada yang temporal. Harta jasmani, kesehatan, itu bersifat temporal. Pernah saya singgung, apakah lantas kalau kita sehat, kita sakit, kemudian kita diberikan kesehatan, kita tidak akan mati? Ini berbicara tentang bahwa kesehatan itu bersifat temporal juga. Ada waktunya kita akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu orientasi kita harus kepada hal yang kekal. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu Saudara dari renungan firman Tuhan hari ini, yaitu pengalaman ilahi Hagar yang ironis. Supaya kehidupan Kristen kita tidak menjadi kehidupan Kristen yang ironis. Karena saudara memiliki pengalaman ilahi, tetapi kemudian kita tidak mampu menggunakan pengalaman ilahi tadi untuk membuat iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Yang pertama kesimpulannya, milikilah pengalaman ilahi yang membangun iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai pengalaman ilahi kita tidak membangun iman kita kepada Tuhan. Kedua, jangan puas jika pengalaman ilahi kita hanya memuaskan jasmani kita dan bukan memuaskan rohani kita. Karena itu setiap pengalaman-pengalaman ilahi harus di cross check dengan firman Tuhan. Semuanya harus cocok dengan firman Tuhan. Yang ketiga, jangan menjadi Kristen dengan faktor alamiah semata. Tapi bertumbuhlah dalam iman, kasih, dan pengharapan. Yang keempat, yang terakhir, jangan menjadi Kristen dengan tujuan jasmaniah. Karena kita akan tersesat dan tidak mengalami hidup Kristen yang rohaninya atau hidup Kristen yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Berkat Tuhan nyata bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, supaya pengalaman-pengalaman ilahi yang Bapak Ibu Saudara alami benar-benar membawa iman kita semakin bertumbuh di dalam kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin, firman Tuhan.